Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten React Politik. Nah, kali ini saya akan bahas masalah tentang kemarin ya, tanggal berapa? Tanggal 13 ya, 13 April 2020. Presiden Jokowi telah menandatangani keputusan presiden atau Kepres ya 12 tahun 2020 yang isinya cukup mengejutkan, yaitu tentang penetapan status kita Indonesia sebagai bencana nasional atau penetapan COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Nah, kali ini saya akan bahas tentang apa saja implikasi atau akibat dari penetapan status bencana nasional itu sendiri. Nah, saya sudah menulis di beberapa media online ya terkait dengan penetapan status bencana nasional ini. Ya, nah di sana saya jelaskan bahwasanya status bencana nasional ini ya sebuah keadaan luar biasa gitu ya, keadaan luar biasa atau kita sebut atau kita kenal sebagai istilah force major. Force major ini keadaan memaksa ya. Jadi, nah di dalam force major ini ada beberapa implikasi atau akibat ya di belakang status bencana nasional. Nah, awal mula saya akan bahas latar belakang ya, atau faktor apa yang kemudian melandasi kita Indonesia melalui presiden kita menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Yang pertama adalah ya ada himbauan atau surat dari WHO bahwasanya Indonesia diharapkan lebih serius lagi dalam menangani COVID-19 ini. Yang kedua adalah tingkat dari penyebaran yang sangat masif ya. Lalu tingkat yang terpapar yang positif ya sudah sangat masif juga, dan juga yang tingkat yang meninggal dunia walaupun angkanya sangat terendah ya, di bawah 10% mungkin ya, 97 sampai 9%. Tapi yang dikhawatir adalah sebarannya yang sangat-sangat masif. Nah, untuk saat itu, oleh karena itu dikeluarkan ya Kepres 12 tahun 2020. Nah, sebenarnya ya sudah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi ini. Kita tahu bersama ada social distancing, ada physical distancing, lalu yang terakhir ada PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya, yang punya implikasi, punya konsekuensi dari kebijakan tersebut. Ya, kemarin saya juga menulis tentang PSBB, dana yang digelontorkan 405 triliun. Ya, untuk kompensasi dari kebijakan ini. Jadi itu yang kemudian dikeluarkan kebijakan-kebijakan itu yang. Nah, kembali ke status bencana nasional. Nah, ada beberapa implikasi atau efek dari status bencana nasional ini. Pertama adalah ya tadi kita singgung bencana nasional ini sebagai force major atau sebagai keadaan yang memaksa. Nah, efek yang sangat terasa tentu di bidang ekonomi. Ya, dalam hal ini dunia perbankan, dunia finance, ya, finansial, biayaan dan segala macam itu ya. Ini sangat terdampak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau teman-teman sekalian punya perjanjian kontrak mungkin ya, hutang atau pinjaman di bank gitu,
ada di bagian akhir ya, di klausul akhir, di pasal terakhir itu biasanya ada keadaan force majeure, keadaan memaksa gitu. Nah, apa force majeure ini? Nah, kalau kita perhatikan di surat perjanjian pinjaman antara nasabah dengan bank gitu. Nah, ini yang saya cari referensinya ya. Di sana nasabah debitur itu ya boleh tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan tadi status bencana alam ya, bencana non alam seperti ini, banjir, terus negara dalam keadaan perang, lalu wabah seperti ini gitu, yang menyebabkan kemudian seseorang tersebut atau debitur tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tidak bisa menghasilkan penghasilan gitu, sehingga bisa dibilang muncul ya, pasal force majeure ini atau ketentuan klausul force majeure ini diaktifkan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan gitu ya. Apakah pemerintah sudah memikirkan hal itu gitu ya? Bahwasanya ya keadaan bencana nasional termasuk dalam force majeure gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perlu aturan-aturan yang lebih rinci atau aturan-aturan tambahan yang untuk mengatur itu. Apakah memang benar yang disebutkan force majeure atau bencana nasional dan force majeure gitu atau bukan gitu. Kita tahu pada faktanya ya, tanpa ada penetapan status bencana nasional pun masyarakat ya penghasilannya ya turun drastis gitu. Atau banyak juga yang tidak berpenghasilan. Ini sebenarnya sudah include, sudah termasuk dalam hal itu. Ditambah lagi dengan status penetapan bencana nasional. Ini menarik yang kita tunggu ya, apakah status bencana nasional ini termasuk force majeure yang ada di kontrak-kontrak. Jadi tidak hanya di kontrak pinjam antara nasabah dengan bank ya. Jadi seluruh kontrak yang ada klausul force majeure itu berlaku gitu ya. Jual beli atau ya kredit di bank, kredit motor dan kendaraan, kredit KPR rumah, atau perjanjian lawyer dengan klien dan sebagainya. Intinya yang ada klausul force majeure. Nah ini. Jadi kita tunggu, bukan menarik kita senang, bukan, tapi kita lihat apakah ada aturan-aturan yang mengatur di bawahnya. Seperti kita ketahui di awal penetapan social distancing atau PSBB dan segala macam ya, Presiden Jokowi sempat bilang kalau akan menangguhkan ya pinjaman, hutang, akan diadakan relaksasi gitu. Nah, tapi kan pihak finance, bank dan sebagainya, pembiayaan sebagainya ya belum sepenuhnya menerima, bahkan banyak juga yang menolak gitu ya. Ketika ada nasabah yang akan menagih itu tapi lepas tangan. Nah, ini apakah ini angin segar gitu ya atau apa gitu, kita tidak tahu. Yang jelas kita ikuti atau kita tunggu aturan lebih teknis selanjutnya gitu kan. Baik, itu reaction saja, opini saya terkait dengan penetapan status bencana nasional COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.